Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah makan bersama, harusnya lebih semangat ya. Ini pakai salam yang khas anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para calon ustaz, para calon kiai, calon bunyai, wabil khusus dumateng beliau Bapak Iwan saha Ibu Rika dan segenap keluarga yang sama-sama kita hormati, kepada seluruh santri Pondok Pesantren Ora Aji. Santri Ora Aji semua ya? Wabil khusus kepada Bapak sesepuh dari Pondok Pesantren Ora Aji, Pak Lurah, saha Pak Ustadz Nizar, Pak Ustadz Fahmi Jiharka yang pada sore hari ini sudah membacakan kita ayat-ayat Quran yang dengan indahnya, Masya Allah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita takrimi, dan kita nantikan ilmu barokahnya. Adik-adikku santri Pondok Pesantren Ora Aji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan yang paling utama pastinya kakak atau mas? Kakak Nilman ya, Mas Nilman mau mengajak adik-adik semua, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus diajak selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu? Karena sebagai orang yang beriman, orang yang meyakini akan janji Allah, maka kita akan berharap dengan sepenuh hati. Berharap ketika kita bersyukur, kita akan ditambahkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang Mas Gilman tadi baca, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya, rahmatnya, segala keindahan, segala kekayaan, segala keberkahan yang Allah berikan kepada kita akan ditambah. Pengen buatan? Pengen enggak adik-adik? Pengen enggak mendapatkan rahmat yang lebih dari Allah? Maka dari itu Mas Gilman mengajak, mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucap apa? Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, oh lagi adzan. Bentar, nunggu adzan dulu ya.
Itu saking enak seperti itu sarung itu kain itu Alhamdulillah. Lanjut. Yang kedua, Mas Hilman mau mengajak, mari sama-sama kita senantiasa bersolawat kepada siapa? Baginda Kanjeng Nabimu. Kenapa kita juga selalu senantiasa diajak untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Agar mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan dari siapa? Dari Kanjeng Nabimu. Karena apa? Kalau manusia hidup di dunia ini hanya mengandalkan amal baiknya saja, mengandalkan sedekahnya saja, mengandalkan puasanya saja, mengandalkan ibadah sholatnya saja, tanpa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad, sulit untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka mari kita senantiasa untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabimu. Solawatane pike solawatane. Orang kudu angel-angel, tidak harus sulit-sulit ya. Tidak harus sulit-sulit. Apakah solawatannya harus solawat nariyah 700 kali? Tidak ya. Apa harus solawat badar? Tidak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bisa? Bisa. Itu juga sallallahu ala Muhammad bisa? Itu juga Nah, malam ini Mas Hilman ajak solawat. Nah, ini biasanya disolawatkan oleh Abah ya. Cuma syairnya agak sedikit Mas Hilman rubah. Gimana ya? Coba nanti yang bisa ikutin ya. Nah, mesti bisa semua lah kalau sambil rajin. Sholatullah salamullah ala toha
Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang bunyi baru yang depan, yang belakang kayaknya tadi makannya kurang atau gimana ya? Harus lebih semangat, oke? Nah, ikut selamat ya, yang belakang ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo kanca padha elinga urip iki amung sedelo, amung sedelo. Aja nakal, aja lena, aja padha neka-neka. Aja nakal, aja lena, aja padha neka-neka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wis wayahe kudu njaga iman Islami, iman Islami. Rajin ngaji lan ibadahe supaya mulya dunya akhirate. Rajin ngaji lan ibadahe supaya selamat dunya akhirate. Salatullah salamullah Taha Rasulillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, sudah kita bersyukur, kemudian bersolawat, dan pasti janji Allah akan dipenuhi ya. Karena Allah itu tidak pernah ingkar. Manakala Allah berjanji maka akan dipenuhi. Allah pernah berjanji barang siapa bersolawat kepada Nabi sekali maka Allah akan membalasnya berapa? 10 kali. Tadi kita sudah bersolawat berkali-kali, insya Allah Allah pun akan melipat-lipatkan balasan kebaikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam tempat yang insya Allah penuh dengan berkah. Nah, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini ya, manusia hidup di dunia ini minimal akan mengalami yang namanya 4 sejarah hidup. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu 4 sejarah hidup minimal yang manusia alami ketika hidup di dunia ini apa saja? Ada 4. Ayo, dapat door prize? Boleh? Ada 4 sejarah hidup minimal yang kita alami ketika hidup di dunia. Yang pertama, ayo ada yang tahu? Manusia dilahirkan. Angkat tangan dulu nanti baru ditunjuk, baru dapat door prize. Yang kedua, manusia akan mengalami sejarah ini ketika hidup di dunia, yaitu Salah. manusia dihitan.
Yang ketiga, manusia hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya fase manusia dinikahkan. Yang terakhir, manusia akan mengalami fase yaitu dimatikan. Nah, tadi pas awal ada 4 apa saja, nanti dapat dompet ada yang ngacung. Apa saja tadi bisa diulangi? Yang pertama, dilahirkan. Yang kedua, dihitan. Yang ketiga, dinikahkan. Yang keempat, dimatikan. Tapi karena waktunya mepet, tidak terlalu panjang, jadi malam hari ini kita coba mengulas. Kita coba belajar dari satu fase saja, yaitu apa? Dilahirkan. Nah, manusia hidup di dunia ini pasti dilahirkan, betul atau betul? Betul. Mas-masnya yang di sebelah sini dulu pernah dilahirkan atau tidak? Di sini dilahirkan atau tidak? Dilahirkan. Atau tiba-tiba cemunul kayak jin? Semuanya pasti dilahirkan. Yang sekarang jadi presiden dulu pernah merasakan yang namanya jadi bayi dilahir. Yang sekarang jadi tentara dulu juga pernah jadi dilahir. Yang sekarang jadi bupati juga dulu dilahirkan. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba bim salabim jadi apa prok jadi presiden. Enggak. Bim salabim jadi apa prok tiba-tiba jadi bupati, tentara dan sebagainya. Pasti mengalami yang namanya fase dilahirkan. Makanya jangan heran manakala adik-adik ya, mungkin yang biasa yang asalnya seperti Mas Hilman yang dari desa tiba-tiba ke kota, ada orang yang merayakan ulang tahun. Nah, seperti pada malam hari ini tiba-tiba kaget, wah merayakan ulang tahun ini haram. Nah, ning desaku rana ulang tahunan, paling motong tumpeng, genduk, renan. Terus karena dari desa, nah, ada yang ulang tahun nanggap jatilan kalau di Jogja ya. Kayak pers kemarin Abah ulang tahun pondok ada jatilan, ya kan? Nah, wah ini bid'ah haram. Islam tidak mengajarkan yang namanya ulang tahun. Nah, kita coba telusuri apakah ulang tahun ini sebuah potong kue, niup lilin itu boleh atau tidak? Kira-kira ayo, ada yang mau ngacuk berani pendapat? Boleh atau tidak? Restu? Boleh. Mbaknya boleh? Boleh kasih hadiah yang mau ngasih pendapat. Siapa yang mau ngasih pendapat? Ada siapa? Restu tadi bilang boleh? Boleh. Mas Iqbal, boleh nggak Mas Iqbal? Boleh. Alasannya? Nah, ada yang tahu alasannya? Wah, biasanya kalau orang yang mau bertanya, misalnya ini bid'ah, ini haram, mesti minta mana dalilnya, gitu ya. Nah, ada yang tahu dalilnya? Kenapa kok boleh merayakan ulang tahun misalnya? Ayo, ada yang berani kasih pendapat? Nah, jadi biar nanti aja Kak, hadiahnya belum ada yang berani. Oke, jadi Mas Hilman sharing di sini ya, bukan mengaji ini, bukan menggurui. Kita sharing saja. Apakah benar merayakan ulang tahun itu boleh dalam agama kita? Nah, jadi merayakan ulang tahun itu merupakan sebuah ungkapan rasa syukur, betul atau betul? Makanya jangan heran ya, apalagi yang misalnya kita dulu dari desa kayak Mas Hilman misalnya, kemudian di kota kok melihat ada orang yang ulang tahun gede-gedean, misalnya ada yang motong sapi, misalnya ada yang bikin pesta besar-besaran. Nah, jangan langsung ini haram, ini tidak boleh, tidak seperti itu ya. Sebagai santri harus mencari detail permasalahan itu boleh atau tidak. Nah, jadi suatu ketika dulu sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, biasa kalau Kanjeng Nabi Muhammad habis sholat, ya, kemudian habis wiridan,
Habis doa, kemudian itu ada tanya jawab. Kemudian sahabat ini tanya, lima tasumu yaumal isnaini ya Rasulullah. Apa artinya? Lima tasumu yaumal isnaini ya Rasulullah. Kenapa panjenengan niku puasa dinten Senin ya Rasulullah? Nah, Kanjeng Nabi ditanya oleh sahabatnya, kenapa panjenengan niku sambet dina Senin niku puasa? Di sini mas-mas santri ada yang puasa Senin Kemis? Ada. Siapa yang Senin Kemis angkat tangan? Ada. Ada yang puasa Daud? Nah, ini cerita tentang alasan kenapa Nabi Muhammad itu senantiasa puasa Senin, ya, di hari Senin. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad pun menjawab dengan bijaksana, dengan lembut, wahai sahabatku, alasanku berpuasa setiap hari Senin karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku, sebagai wujud rasa syukur. Rasa syukur. Berarti kira-kira kalau Rasulullah saja merayakan ulang tahunnya, hari kelahirnya dengan puasa, kalau kita merayakan dengan berpuasa boleh atau tidak? Boleh. Boleh? Boleh. Berarti merayakan ulang tahun boleh? Boleh. Kalau kita merayakannya tidak bisa dengan puasa karena kita nggak kuat, jam 2 siang udah lapar, jam 3 lapar lagi, jam 4 lapar lagi, kira-kira boleh nggak merayakannya dengan hal yang lainnya? Misalnya, saya nggak kuat puasa, saya mau mensyukurinya dengan sedekah misalnya, boleh atau tidak? Boleh. Nah, kemudian kalau ada yang tanya nih, emangnya ulang tahun itu boleh? Kenapa? Emangnya ada dalilnya? Nah, jawablah ya. Karena Rasulullah SAW saja merayakan ulang tahunnya dengan sebagai rasa syukur. Dalilnya apa? Yang tadi Mas Iman ayat pertama dibaca, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat itu menunjukkan bahwasanya janji Allah apa di dalam ayat itu? Allah berjanji barang siapa yang pandai bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Jadi kalau ada orang bilang, "Lah, kenapa harus merayakan ulang tahun? Bukannya ulang tahun itu malah umurnya berkurang?" Kan jatah hidupnya malah berkurang. Ya enggak? Semakin tua, ya enggak? Jatah umurnya semakin berkurang. Tetapi di sini yang dimaksud adalah untuk mengharapkan rahmatnya Allah, berkahnya dari umur itu. Ya enggak? Kalau kita bersyukur, merayakan ulang tahun sebagai ungkapan rasa syukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatannya, menambahkan rahmatnya, menambahkan berkahnya ke dalam umur kita. Nah, sudah paham sampai sini? Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau pulang, gak apa-apa sih, di pondok saya juga kalau abah ulang tahun, bunda ulang tahun, pondok ulang tahun juga ada acara-acara untuk memeriahkan ulang tahun. Bukan untuk maksud bermewah-mewah, bukan, tetapi untuk menunjukkan rasa syukur karena ingin mengharap rahmat yang Allah berikan itu ditambah. Kenapa orang lahir kok harus disyukuri? Nah, kadang kita bertanya seperti itu. Kenapa orang lahiran harus disyukuri? Orang tambah umurnya harus disyukuri? Karena hari lahir ini menjadi sebuah momentum untuk mengingatkan kita. Oh, kalau saya pada hari ini tanggal sekian, bulan sekian tidak dilahirkan di bumi ini, maka tidak bisa melihat wajahnya Mas Asfa misalnya, tidak bisa merasakan nikmatnya onde-onde misalnya. Jadi mengingatkan, oh saya ada ulang tahun biar ingat. Tidak semua orang itu bisa hidup umurnya panjang. Tidak
semuanya bisa sehat badan, ya enggak? Ada yang umurnya panjang tidak sehat, ada? Ada yang sehat badannya, kuat, ganteng, putih, nggak ada luka, nggak ada koreng, tetapi umur masih kecil sudah meninggal, ada? Maka ulang tahun ini menjadi satu momentum untuk menjadi sebuah pengingat bahwasanya kita harus senantiasa bersyukur. Apalagi Bapak Iwan dan Ibu Rika ini memperingati ulang tahun putranya yang pertama, ya Bu J. Putra yang pertama. Ini sangat luar biasa, menjadikan sebuah tarbiyah pendidikan. Ulang tahun seperti ini mengajak santri-santri makan bersama, doa bersama. Ini sebuah tarbiyah. Tarbiyah. Karena apa? Mungkin ini sebuah wujud rasa syukur Bapak Iwan dan Ibu Rika karena dikaruniai anak yang insya Allah menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berguna bagi bangsa, bagi agama. Karena apa? Kita pernah dengar sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sampai umur 80 tahun doanya nggak ganti-ganti. Rabbi habli minas shalihin. Pernah dengar? Ada yang pernah diajak habis sholat kemudian doa Rabbi habli minas shalihin gitu? Di surat As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim itu sampai umur 80 tahun setiap doa itu Rabbi habli minas shalihin. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sampai umur 86 tahun belum dikaruniai seorang anak. Bayangin sampai umur 86 tahun. Nah, di sini kira-kira nanti kalau kalian sudah nikah, udah punya keluarga, pengen nggak punya anak? Asal pengen punya anak nggak? Pengen punya anak berapa? 10. Buat tim sepak bola ya. Nabi Ibrahim sampai umur 86 tahun baru diberikan putra yang namanya siapa? Putra Nabi Ibrahim yang pertama? Nabi Ismail. Nah, kemudian genap umur 100 tahun kira-kira itu baru dikaruniai putra lagi yang bernama Nabi Ishak alaihi salam. Itu sangat luar biasanya. Sampai setiap hari, setiap habis sholat, habis sembahyang, beribadah selalu berdoa Rabbi habli minas shalihin. Kemudian ada juga Nabi Zakaria. Pernah dengar Nabi Zakaria? Nabi Zakaria juga sering berdoa di dalam mihrabnya. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'u du'a. Berikanlah kami putra yang baik. Sesungguhnya Allah itu maha mendengarkan doa. Jadi Masya Allah, mugi-mugi Mas Melvin Andara wicaksana. Wicaksono ke wong Jawa. Kalau orang-orang Sunda wicaksana. Wicaksana. Mas Melvin Andara wicaksana. Ini semoga menjadi harapan untuk bapak ibunya. Kita doakan bersama-sama ya. Katanya doa anak-anak yang sholat itu langsung diijabah sama Allah. Makanya malam hari ini adik-adik diajak ke sini itu pastinya tidak gratis. Maksudnya apa? Tidak gratis, hanya kesini makan, duduk, dimintain doa. Mau enggak? Mau. Berat tidak kalau dimintain doa? Berat? Betul. Kenapa kok Bapak Ibu, Pak Iwan, Bu Rika ini malah mengajak santri-santri, bukan ngundang dangdutan misalnya? Ini mungkin menjadi sebuah tarbiyah, ya. Karena tarbiyah di dalam kitab yang luar biasa, adik-adik mungkin nanti bisa tanya sama Ustadz Nizar ya. Ada enggak kitab ini? Namanya itu kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Wah, ini karya Syekh Abdullah Nasih Ulwan, ulama fakih ahli hadis yang sangat luar biasa yang berasal dari Suriah. Di dalam kitab itu sangat luar biasa memuat bagaimana caranya mendidik anak. Mendidik anak itu, ya, mendidik anak itu apakah hanya ketika sudah gede-gede sekolah ini mendidik anaknya? Tidak. Di dalam kitab itu ada dua fase yang paling utama.
yaitu tarbiyatul qabla wiladah dan tarbiyatul ba'datal wiladah. Jadi mendidiknya itu nanti ini pasti jadi bapak-bapak semua ini ya. Masalahnya nanti jadi bapak, nanti punya anak. Ini ingat pesan Mas Iman. Pendidikan anak itu ada dua fase yang utama, yang kata Syekh Abdullah Nasihulwan ya. Ini adalah tarbiyatul qabla wiladah. Apa itu artinya? Dan tarbiyatul ba'dawi. Yang qabla wiladah itu pendidikan anak sebelum lahir. Yang kedua ba'dal wiladah berarti anak setelah lahir. Qabla wiladah nanti ketika kalian punya istri nih ya, gimana caranya biar punya anak yang soleh? Pengen enggak punya anak soleh-soleh? Amin. Nah, mas-mas yang belakang pengen enggak punya anak yang soleh-soleh? Nah, emang gampang enggak punya anak yang soleh-soleh? Punya anak yang soleh-soleh itu tidak mudah. Butuh proses, butuh perjuangan. Tidak semudah kita menghitung tidak semudah kita menghitung keringat, kerikil. Tidak semudah kita ada balon kita tusuk langsung meletus, ya. Ada prosesnya. Nah, makanya prosesnya dari kapan sih mendidik anak itu? Nah, nanti adik-adik kalau sudah gede, udah punya istri, punya anak, udah punya keluarga, ingat-ingat mendidik anak mulai dari sebelum anak dilahir, tarbiyatul qabla wiladah. Pas lagi hamil istrinya harus memberikan makan yang halal, ya, ngajakin istrinya untuk sering tadarus Quran, ibadahnya yang rajin, sering jaga wudhu, itu salah satu tarbiyatul wiladah, pendidikan sebelum nanti kalau sudah lahir pendidikannya gimana? Nah, seperti ini diadakan ulang tahun dengan suasana yang islami, ngajak santri, berdoa bersama, ngaji bareng. Ini sebuah tarbiyatul wiladah. Nanti kalau Mas Melvin udah gede, kemudian lihat videonya pas lagi ada acara ini, Papa, misalnya, Pak, ternyata dulu Melvin dirayain ya ulang tahun pas ulang tahun ke-1. Pak, ini sih siapa yang pakai peci hitam menceng gitu misalnya. Oh, santri. Oh, Papa dulu itu Islami banget yang ngajakin santri untuk acara ulang tahun. Itu kan sebuah pendidik. Nanti gede lagi diajak untuk sekolah. Nanti ada yang pengen kayak adik-adik semua. Nah, ini perlu ada main layang golek atau sudah cukup? Cukup ya? Cukup. Ngantuk? MC sampun cukup nopo perlu ini? Oke, good. Nah, ini mungkin karena adik-adik walaupun sepondok kayaknya belum pernah lihat Mas Iman pakai wayang ini ya? Belum. Nah, kita coba main wayang, etok-etokan ya. Sampai kesurupan. Sholawat alamate anak soleh, hafal enggak? Hafal. Kita sholawat bersama-sama alamate anak soleh. Alamate anak soleh iku papat baca
mukmin anut ing syariat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daraji. Ayo bareng-bareng. Anta tayaji Rotan alamin ya uhailal judi wa darani alamate ana soleh iku babat padane mukmin anut ing syariat kang diwin lisane alus nandikane kapindo mulya ing waktu wani kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping papat amal akan ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane. Selawatan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daraji anta tayaji rotan alamin ya umailal judi wa karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Das kepotong. Oke, kita Mas Dalang, Mas Dalang. Aduh, bandulku juga jatuh lah, nggak apa-apa. Ini ada salam tadi kok nggak semangat betul jawabnya. Sebel. Ini mas santri beneran atau bukan ya? Santri bukan ya? Kalau santri jawab salam Eke yang semangat mau? Ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kalian
Melvin itu siapa? Anaknya Pak Iwan. Anaknya Pak Iwan. Oh, Pak Iwan yang gemoy itu ya? Kalau itu aku kenal, aku kan dulu seringnya kan jalan-jalan sama Pak Iwan. Tapi jangan ngomong-ngomong ya, nanti ada istrinya aku dimarahin, takut. Oh iya, ngomong-ngomong, di sini ada yang masih jomblo atau tidak? Siapa yang jomblo? Patah. Mas Asma jomblo? Mas Asma mau nggak sama Eka? Masa nggak mau sama Eka? Eka ini jadi rebutan kembang desa loh. Masa Asma nggak mau? Emangnya Eka ini cantik apa jelek? Cantik apa jelek? Yang bilang jelek jadi pacar Eka loh. Aku cantik apa jelek? Makasih. Melanangnya betul. Bawa anak Iya kali si anak MBO. Tak kendang kemana-mana. Mau kemana dulu? Kendang kemana-mana. Enak tok, mantep tok. Mbak. Iya nang punang. Mbak, Bonang pengen sunat, Mbak. Hah? Sunat? Umurnya masih 1 tahun masa sunat? Masa Bonang masih 1 tahun ya, Mbak? Iya. Kan kamu baru 1 tahun kemarin nang. Masa sih, Mbak? Bukannya Bonang ini udah gede ya, Mbak? Ya masih 1 tahun kok gede gimana nang? Ya nanti kalau sudah gede, ini coba tanya mas-mas yang di depan sini. Mas Aswa dulu sunatnya umur berapa? Mas Aswa sudah sunat belum? Sudah. Sunatnya kelas berapa Mas Aswa? Kelas 5. Kelas 5. Nah, yang depan sini siapa namanya? Mas Rizky. Mas Rizky sunatnya umur berapa? Umur berapa? Kelas berapa? Kelas 6. Nah tuh Mas Aswa sunatnya pas kelas 5 SD. Mas Rizky sunatnya pas kelas 6 SD. Jadi kamu ya jangan terburu-buru sunat nang. Ya, kamu masih kecil, masih 1 tahun. Kalau gitu Bonang pengen nenen, Mbak. Masa nenen? Di sini ada yang masih nenen? Asma masih nenen? Rehan. Nenen ASI? Rehan. Air sapi asli? Oh, udah gede ya jangan Sampai isu ASI. Wih, bocah. Siapa nih selanjutnya? Sukini. Wih. Kecelakaan dia. Petil. Alah tuh. Alah, dasi putul. Dasi gelinding. Kudal prius. Punang orang gini dasi keprint. Bisa delok. Memanfaatkan apa adanya. Nah, iki cara rubuh maning. Oke, Baya. Sukini. Pak Lurang kok ora iso turu mikiri Sukini, Pak.
Alah. Labrak lagi, labrak lagi. Ngomong-ngomong ya wait. Duniaku seperti di alam surga ini. Mabak lagi, mabak lagi. Ya Allah. Hati saya sedang panas. Seger. Karena pacar saya ketahuan selingkuh. Kok pecah ya? Hati saya sangat kecewa, sakit banget ya Allah. Untung ada sebuah anggur hijau ini yang menemani saya. Aku ini enak sekali ya. Pasti luka. Ya. Kawan-kawan. Ya, ada yang mau minum apa tidak? Ya. Haram. Aman. Haram. Kata. Karom. Karom itu apa ya? Emangnya karom itu apa karom? Haram. Haram. Emangnya ini haram? Emang gak boleh kayak minum-minuman keras seperti ini? Botol Karena kecap. memabukkan. Tidak boleh. Boleh. Tapi aku udah ketagihan ini gimana caranya? Biar saya bisa berhenti. Biar sakit hati saya ini terabak. Saya ditinggal kekasih hati saya ini. Tolong. Siapa ya kira-kira? Ada yang punya channel cewek? Aswa. Kayu. Saya nggak suka terong-terongan. Saya suka ada cewek yang cantik sebelah. Nah, sampai bidadari. Ini congkrongan ini. Ya. Tampung. Ini rupanya tak rupa cewek, tapi dalamnya. Gantung diri. Aduh prestasi. Wah, ini kurang tinggi. Wah, dibeli. Lanangnya metu. Kota-kota khusus like. Rusuh. Nah, inilah ya. Jempara boleh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada manusia rupanya jelek ya Allah. Jijik. Datang-datang mukul kepalaku ya Allah. Aku bedaknya jadi lecet ini, litiknya hilang. Ini tadi saya disuruh sama Aswa suruh mukul kepalamu biar sadar. Emangnya aku ini nggak sadar kenapa? Nggak sadar kenapa emangnya aku ini? Ya kalau itu mbok ngaca, ngaca. Kamu itu laki-laki apa perempuan? Semuanya. Ya sesuai kebutuhan dong. Kalau malam, kadang-kadang aku kalau malam jadi perempuan. Lu. Lah terus namamu siapa? Sebenarnya namamu siapa? Kok bisa? Kalau malam perempuan, kalau siang jadi laki-laki itu gimana ceritanya? Namaku ya sesuai kebutuhan Thomas. Gitu aja kok repot. Namaku kalau malam jadi Sumini. Siapa? Sumini. Siapa Mas Aswa? Tuh Mas Aswa udah kenal sama aku dan cinta sama aku. Namaku kalau malam jadi Sumini. Walaupun mini tapi cantiknya
luar biasa. Lah siap jadi siapa? Kalau siang aku jadi Sumono. Siapa? Sumono. Urang keras, urang jelas. Sumono. Metu. Lanangin Lo betul. kok Salah suaranya. Lo. Kok mana kayak lu cinta Leona? Jangan ngomong ini siang dong Mas. Jangan ngomong gitu nanti orangnya kesinggung. Itu kan masih satu pabrik Mas. Tadi aku dengar Mas Bawok lagi pengen cari pengganti pacarnya yang selingkuh ya? Ya, emang kenapa? Jangan berharap, jangan ngarep-ngarep. Nah, aku gelem karo kowe. Sumini, Sumono. Bukan gitu. Siapa tahu ada kesempatan buat Egel untuk mendapatkan cintamu, Bewok. Ya, cok. Jiji. Amit-amit jabang mbak. Iya. Kowe kudu sadar Sumini. Dunia ini semakin lama semakin tua. Semakin lama akan semakin datangnya kiamat. Kamu bakalnya metu. Kamu bakalnya mati. Kamu harusnya sadar Sumini. Cukup barang. Sadar kalau kamu laki-laki, kodratnya laki-laki harus seperti laki-laki. Jangan dadanya perempuan. Jangan. Mas. Iya. Nek ngomong iku mbok ngaca lho Mas. Ngaca. Kamu boleh menjelek-jelekan Egel, menjelek-jelekan Sumini yang cantik ini. Tapi mbok ngaca Mas, ngaca. Kamu itu seperti apa? Apa kamu itu bukan ahli pendosa? Apa kamu juga tidak pernah berbuat maksiat, berbuat dosa? Emangnya yang kamu pegang itu bukan sesuatu yang membuatmu mendapatkan dosa, ha? Ngaca Mas, ngaca. Jangan hanya mendete, jangan hanya mengejas, jangan hanya mengecap, jangan hanya menuduh saya yang pendosa. Kamu sendiri bersih dari dosa. Sadar juga, kamu sadar. Iya ya. Enak ya. Ngomongin orang tapi tidak melihat diri sendiri. Yaitu Mas, yaitu zaman sudah tua. Orang itu lebih mudah melihat kejelekan orang lain. Kalau orang lain berbuat salah sedikit Mas, langsung tuh ahli neraka, tuh ahli neraka, tuh bakale disiksa, tuh ahli nar, tuh ahli api neraka. Tapi kalau dirinya yang berbuat salah, lupa. Betul apa betul? Tuh. Jadi introspeksi diri sendiri masing-masing Mas. Saya memang banyak dosa, berbeda dari kodrat saya sebagai laki-laki. Tapi saya juga tidak menyalahkan kamu berbuat dosa. Intinya dosa masing-masing ditanggung masing. Saya tidak menanggung dosamu dan kamu tidak menanggung dosaku. Betul apa betul? Betul. Sudah ya? Lanjut apa? Sudahlah. Ini pakai wayang yang diparingi sama Ki Haryo. Ada yang tahu? Ada yang kenal? Kenal. Putranya Ki Entus. Nah, ini dikasih nama Santria Aji. Ya. Santria ora Aji, Santria Aji. Solawatan. Nah, solawatan kebudayaan yang dulu sering di solawati Abah juga. Allahumma
pituture kalbu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis mestine kamu dosa nang budaya supaya nek kanggo siarin agama pituture mlebu ati ora krasa urip mulya mati mulya mlebu swarga ya salah sekali Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmina bisallah taimatan bidawami mulkilah. Alhamdulillah, semoga dengan wayang guyon tadi ya. Nah, ini hanya wayang guyon, bukan wayang asli. Kalau pengen nonton wayang asli nanti sama dalang asli. Ya, karena Mas Hilman bukan dalang asli, jadi wayangnya wayang guyon. Mungkin hanya beberapa kata tadi itu yang panjang lebar tak ada artinya. Nah, semoga ada ilmu yang Allah titipkan melewati apa yang kita diskusikan, kita sharingkan bersama. Semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita. Karena cara Allah menambahkan ilmu kepada hambanya itu dengan berbagai cara. Tidak hanya dengan kolam, tetapi dengan tanpa kolam. Dengan mimpi bisa, dengan ilham bisa, dengan langsung dimasukkan ke flash disk hati atau pikiran kita juga bisa. Jadi semoga kita berharap saja apa yang kita lakukan pada sore hari ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ridhonya Allah, yang kemudian menurunkan kepada kita ilmu yang berkah dan manfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sangat-sangat saya sadari banyak sekali kekurangan, kehilafan, kesalahan. Saestu kaula nuwun agung pangapunten dumateng Bapak keluarga Pak Iwan dan Bu Rika sekeluarga. Dan kepada semua santri oraji, manakala banyak kesalahan dari masing-masing dimaafkan nggih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan terima kasih untuk Ustaz Hilman. Mana tepuk tangannya buat Ustaz Hilman yang spesial banget loh malam hari ini. Teman-teman, adik-adik ini nggak biasanya melihat Ustaz